Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Anak-anak yang pintar dan juga anak-anak yang inovatif. Mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai saja materi dalam pembelajaran bab 2. Pada pembelajaran bab 2 kali ini, anak-anakku yang pintar dan inovatif belajar dengan dunia, materi, berkarya, seni rupa, 3 dimensi. Sebelum kita mempelajari materi pada bab 2 kali ini, kalian harus tahu apa itu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran. Adapun peta materi pada pembelajaran bab 2 mengenai berkarya seni rupa 3 dimensi adalah peta materi bab 2 berkarya seni rupa 3 dimensi. A. Pengertian dan jenis karya seni rupa 3 dimensi. B. Nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. C. Proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Kompetensi inti pada pembelajaran hari ini adalah Adapun kompetensi inti pada materi bab 2 adalah KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajari di sekolah. Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah kompetensi dasar 2.1 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. 3.1 memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. 4.1 membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan tema dan fungsinya. 2. Mengidentifikasi nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. 3. Membandingkan jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan tema dan fungsinya. 4. Membandingkan nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. 5. Membuat konsep karya seni rupa 3 dimensi. 6. Membuat sketsa karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model makhluk hidup. 7. Membuat sketsa karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model benda mati atau still life. 8. Membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model makhluk hidup. 9. Membuat karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model benda mati. 10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam proses berkarya seni rupa 3 dimensi. 11. Menyajikan karya seni rupa 3 dimensi hasil buatan sendiri. 12. Mempresentasikan karya seni rupa 3 dimensi hasil buatan sendiri dengan lisan maupun tulisan. Baik, anak-anakku yang pintar dan juga inovatif, kita langsung saja ya masuk dalam materi yang pertama, yaitu A. Pengertian dan jenis karya seni rupa 3 dimensi. Siapa di antara kalian yang sudah mengetahui apa itu pengertian dari seni rupa 3 dimensi? Sudah tahu?
Oh, belum. Kamu? Oh, sudah tahu. Apa pengertiannya? Wah, benar banget. Sip. Ya, jadi pengertian dari karya seni rupa 3 dimensi hampir sama dengan materi kemarin, yaitu karya seni yang bisa dilihat lebih dari dua sisi. Selain itu, pengertiannya adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan dimensi ruang. Sudah jelas sampai sini anak-anak? Adapun jenis karya seni rupa 3 dimensi ada dua, berdasarkan fungsinya dan berdasarkan tema. Kalau berdasarkan fungsinya juga ada dua jenis, yaitu pure art atau seni rupa murni dan applied art atau seni rupa terapan. Sedangkan jenis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan temanya bisa kalian lihat ketika kalian jalan-jalan mengunjungi sebuah pameran seni rupa. Di sana panitia dan juga seniman menyajikan berbagai tema yang bisa diapresiasi oleh penonton. Selain itu, kalian juga bisa menciptakan sendiri. Temanya apa ya? Terserah kalian. Yang penting tema-tema yang akan disajikan kepada penonton atau apresiator, tema-tema yang memiliki etika yang baik dan juga mendidik. Sudah paham sampai di sini ya? Selanjutnya kita masuk pada materi B, nilai estetis pada karya seni rupa 3 dimensi. Baik, saya akan menjelaskan nilai estetis pada karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama yaitu nilai subjektif. Apa itu artinya? Apa? Ya, nilai subjektif artinya adalah ketika kita melihat sebuah karya seni rupa secara kasat mata, maka akan menemukan unsur-unsur fisik yang ada dalam karya tersebut. Tetapi ketika kita menilai dengan unsur subjektif, maka selera dari apresiator itu sangat menentukan nilai karya seni rupa tersebut. Sedangkan nilai estetis pada karya seni rupa 3 dimensi yang bersifat objektif artinya adalah ketika kita melihat sebuah karya seni rupa, maka kita hanya melihat unsur-unsur fisiknya saja, seperti warna, garis, raut, gelap terang, tekstur, dan sebagainya, yang kemarin pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Masih ingat kan ya? Baik, anak-anakku yang pintar dan inovatif, setelah kalian mempelajari pengertian karya seni rupa 3 dimensi, kemudian jenis karya seni rupa 3 dimensi, dan nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi, kita masuk dalam proses berkarya. Yuk, are you ready? Yuk, ayo kita berkarya. Jangan lupa ya, untuk menumbuhkan ide dan juga gagasan kalian, ayo kita sama-sama bersemangat. Semangat dalam berkarya, supaya kalian itu memunculkan beragam karya-karya baru, penemuan-penemuan baru yang menginspirasi banyak orang. Masih ingat kan ya tepuk ide? Ayo bareng-bareng. Tepuk ide. I, inovatif. D, disiplin. E, etika, estetika. Ide, celing, yeay, hebat. Karya kalian harus luar biasa. Baik, anak-anakku yang pintar dan inovatif, ketika kita berkarya, kita tidak perlu susah-susah untuk mencari bahan-bahan yang mahal. Kita bisa cari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Let's go, kita cari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai tapi bisa kita manfaatkan ya. Yuk. Nah, ini contohnya ada kayu yang tidak terpakai. Kita gunakan saja untuk membuat karya. Hati-hati ya. Ada daun-daunan yang udah kering nih. Ayo kita manfaatkan.
Wah, cukup ini buat bikin karya. Yuk. Baik, anak-anakku semua yang pintar dan inovatif, bahan-bahan sudah kita cari tadi ya. Nah, sekarang sudah tersaji di depan saya. Di sini ada daun-daunan kering, kemudian ada ranting-ranting yang sudah tidak terpakai, ada kayu bekas, dan juga ada benang emas. Nah, di sini namanya adalah bahan karena habis pakai. Selanjutnya kita akan menyiapkan alatnya. Alat yang akan digunakan adalah lem tembak beserta gunting. Langsung ya kita mulai. Baik, kita akan menggunting daun-daun yang sudah kering ini menjadi pola-pola yang kita inginkan. Bisa bentuk yang beragam ya anak-anak. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya sampai banyak kayak gini bentuk-bentuk yang akan kalian gunting dan siapkan. Lalu ranting. Nah, ranting ini akan kita gunakan untuk menghias. Saya menggunakan benang untuk membantu dalam pengerjaan karya. Kita kali seperti ini. Nah, nanti kita akan menggantungkan ranting ini. Jadi kurang lebihnya seperti ini anak-anak. Kayu yang tadi saya contohkan kita buat bingkai seperti ini. Lalu rantingnya kita ikat menggunakan tali. Lalu kita lem di samping-sampingnya supaya kayu atau ranting ini bisa menyatu dengan baik. Selanjutnya kita akan menghias bingkai ini menggunakan daun-daun yang tadi sudah kita potong. Daun-daun kering ya. Kita lem seperti ini. Lalu kita tempelkan. Nah, bingkai ini hasil kreativitas kita kali ini. Kalian bisa menempelkan jadwal pelajaran, foto-foto, ataupun tulisan-tulisan hasil karya kalian yang keren. Jadi kalian akan lebih semangat dalam belajar. Setelah ranting dan daun keringnya terpasang, kita bisa manfaatkan untuk pajangan di rumah. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketika kalian menggunakan hasil kreativitas karya seni rupa 3 dimensi untuk pajangan atau dekorasi, namanya adalah, nah betul sekali, namanya adalah karya seni rupa murni atau pure art. Selain berfungsi sebagai karya seni rupa murni, kalian bisa memanfaatkan hasil karya bingkai dari kayu ini sebagai karya seni rupa terapan atau disebut juga dengan applied art. Kalian juga bisa memanfaatkan bros yang sudah tidak terpakai menjadi gantungan kunci seperti ini. Kita tinggal beli aja ya, gantungan kunci seperti ini. Nah, kemudian kita pasang, lalu kita aplikasikan ke dalam ranting pohon yang sudah kita pasang tadi seperti ini, supaya kunci di rumah tidak hilang.
Stik es krim kita bisa manfaatkan untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi berupa rumah-rumahan. Selain kerajinan karya seni rupa 3 dimensi yang sudah saya buat tadi, kalian juga bisa memanfaatkan styrofoam untuk kita kreasikan menjadi sebuah candi. Berikut ini adalah contoh karya seni rupa 3 dimensi yang digunakan sebagai simbol-simbol kota besar yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Tugu Monas, Tugu Muda, dan Tugu Yogyakarta. Contoh karya seni rupa 3 dimensi yang menjadi ikon sebuah daerah ada beragam. Contohnya adalah 1. Patung Pancoran yang ada di DKI Jakarta. 2. Patung ikan hiu dan buaya yang ada di kota Surabaya. 3. Patung Jenderal Sudirman yang ada di Purbalingga. Yang keempat nih, kalian pasti tahu ya, patung Dawet Ayu yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Contoh karya seni rupa 3 dimensi, mahakarya seniman pada masa kerajaan. Ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, dan juga ada Candi Dieng. Berikut ini contoh karya seni rupa 3 dimensi yang berasal dari Purworejo Kelompok, Kabupaten Banjarnegara. Ada yang tahu namanya? Ya betul, namanya adalah kerajinan keramik. Sesuai perkembangan zaman, para seniman membuat ilusi optik yaitu 3D trick art yang bisa kalian gunakan untuk berfoto-foto alias berselfie ria. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan pengertian tema dalam berkarya seni rupa. 2. Berikan contoh dan penjelasan unsur seni rupa yang menjadi simbol dalam karya seni rupa 3 dimensi. 3. Apa yang dimaksud dengan nilai estetis memiliki sifat objektif dan subjektif? Ingat, kerjakan tugas dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya. Semangat belajar dan raih cita-cita kalian yang hebat. Baik anak-anakku yang pintar dan inovatif, selesai sudah materi pembelajaran bab 2 pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.